Kericuhan yang terjadi di Gereja HKBP Garu 8 di Jalan Garu 8, Kelurahan Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas, berlangsung pada Minggu saat Pendeta Dedi Pasaribu membacakan warta jemaat. Jemaat yang tidak mengakui Pendeta Dedi Pasaribu sebagai pimpinan Gereja HKBP Garu 8 mendesak sang pendeta turun dari mimbar. Kericuhan meluas. Jemaat gereja kaum ibu yang sudah terpecah menjadi dua kubu terlibat keributan. Kaum ibu saling berteriak dan nyaris baku hantam. Sementara jemaat kaum bapak meminta Pendeta Dedi Pasaribu turun dari mimbar. Petugas kepolisian sektor Patumbak yang bersiaga berusaha melerai kedua kubu jemaat yang bertikai. Namun keributan terus meluas hingga ibadah minggu berhenti tanpa komando. Untuk menenangkan jemaat, petugas kepolisian sektor Patumbak berusaha membujuk Pendeta Dedi agar turun dari mimbar. Namun Pendeta Dedi Pasaribu tetap bertahan di mimbar, tidak bersedia menuruti permintaan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Dien, itulah tampaknya yang kata yang tepat berakhir gitu ya, gereja yang ada di Indonesia ya. Saya kira sangat baik bagi umat Islam sekedar menjadi penonton saja dalam hal ini. Ketika para pendeta itu berantem, bertengkar, ya, saling menghujat, saling memaki satu pendeta dengan pendeta yang lain, dan itu telah membuat jamaatnya kabur semua dan gereja-gereja pun kosong. Inilah situasi-situasi terbaru dalam tahun-tahun terakhir. Sejarah perkembangan gereja yang tampaknya cukup menghantui di kalangan orang-orang kekristenan itu secara umum ya. Ini situasi yang memang sangat mengenaskan dalam dunia kekristenan yang ada di Indonesia setelah masa kejayaannya dulu tahun 70 sampai 70-an 8 atau sampai 80-an ya. Saya sendiri pada saat itu kadang-kadang pernah ke desa bersama-sama untuk berdakwah, bisa membawa bekal atau meliput satu liputan yang ada di sana, karena kiprah yang dilakukan oleh para misionaris dan lain sebagainya untuk memurtadkan pada tahun 70 sampai tahun 80-an itu memang luar biasa banyaknya ya. Mereka sampai pada tingkat ya, di samping beberapa programnya untuk bisa mengkristenkan Indonesia dalam 50 tahun itu, dari tahun itu ya, akan separuh dari penduduk Islam itu akan menjadi murtad, menjadi Kristen, tetapi juga mengembangkan tesis baru atau paradigma baru pendekatan untuk melakukan kristenisasi itu ya. Mereka secara yakin memang sudah mengetahui bahwa Islamisasi itu berada di jalur pantai utara ya, sebagai wilayah di mana jalur pelayaran yang sangat umum di waktu itu ya, jalur rempah-rempah atau jalur apa, dan Islam terus berkembang di seluruh Nusantara. Nah, di dalam tesis kristenisasi yang ada ya, itu mereka pengen untuk mengembangkan Kristen itu dari jalur selatan ya, ada daerah Wonosari, Wonogiri, kemudian Cilacap, mungkin Garut bagian selatan, Cianjur bagian selatan, semuanya itu adalah tesis di mana kristenisasi terus gencar dilakukan ya. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan banyak sekali orang-orang PKI yang masuk ke dalam kekristenan ya, dan ini tesisnya sudah banyak dilakukan dan dibuktikan bahwa ketika PKI sangat dimusuhi oleh Islam pasca G30 SPKI, maka memang orang PKI secara berbondong-bondong itu masuk ke dalam agama Kristen ya, sekalipun mungkin saja dulunya adalah dia Islam abangan, dan itu menunjukkan satu bentuk prestasi
dan memiliki pride baru bagi orang-orang Kristen untuk mentarget bahwa Islam di Indonesia akan dimurtadkan dan hanya separuh saja penduduk Islam yang akan tetap menjadi Muslim, lainnya murtad dan menjadi Kristen. Dan karena itu gerakan kristenisasi itu luar biasa. Ya, tadi saya bilang saya sempat meliput itu dan Muhammadiyah sangat berperan untuk membendung arus kristenisasi pada masa itu. Begitu juga dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Bahkan Dewan Dakwah ini ya kemudian mengembangkan kursus baru tentang kristologi, ya, ilmu tentang kekristenan yang kemudian diikuti para ustadz-ustadz itu, dan dari situlah kemudian para ustadz ini menjadi lebih tahu tentang Injil itu, lebih tahu tentang perjanjian baru itu, ya. Dan dari sini kemudian memang berkembang para debater Muslim untuk menantang para pendeta. Disinilah kemudian memang ketahuan bahwa ajaran kekristenan itu seperti ini dan lain sebagainya itu. Dan menghadapi orang Kristen tidak perlu memakai Al-Quran, ya, karena mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Menghadapi tokoh-tokoh Kristen itu tidak perlu dengan Al-Quran, tetapi perlu dengan kitab mereka sendiri. Kalau mereka baca kitabnya sendiri, karena di situ memang banyak yang amburadul, ya. Orang Kristen sendiri membuktikan bahwa Kristen itu amburadul. Pernah saya upload satu penelitian yang dilakukan oleh Beth Ehrman bahwa ada 5.800 manuskrip Bible itu, perjanjian baru itu. Coba siapa yang mau bisa baca sampai sejauh itu, dan tidak ada yang sama persis. Dan dalam konteks seperti ini memang ini menjadi persoalan yang sangat serius. Dan mulai itulah kemudian perdebatan antara Islam dan Muslim itu meningkat dengan tajam di berbagai forum, ya, orang membentuk forum-forum, kemudian debat. Umat Kristen juga mulai belajar tentang Islam, sehingga banyak juga akhirnya pendeta yang ketika kalah debat dengan Muslim akhirnya masuk ke dalam Islam, tetapi tidak ada ustadz yang kemudian masuk ke dalam Kristen itu, karena begitu tahu tentang kitab kekristenan, mereka saya kira tidak lagi mungkin untuk masuk ke dalam situ, ya. Tetapi orang-orang yang awam yang tidak tahu kekristenan, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang masih sangat miskin, tahun 70-an, tahun 80-an, ya, untuk bisa makan secara normal, apalagi sampai jajan, beli bakso dan lain sebagainya, bagi masyarakat di pedesaan itu suatu yang memang sangat berat pada masa itu. Ketika tiba-tiba mereka dikasih beras, dikasih Indomie, ya, sekarang itu namanya agama kasih itu selalu diterjemahkan Indomie, kasih beras, kasih ini, dan mereka menganggap bahwa kekristenan itu bagus. Mereka menganggap orangnya seperti itu, dan menganggap karena orangnya seperti itu maka agamanya adalah bagus. Tapi mereka karena orang dari desa tidak ngerti, cukup memahami tentang apa yang sesungguhnya ada di dalam perjanjian baru itu, ya. Ini situasi-situasi di sana, sehingga masih mungkin pada saat itu orang itu masuk ke dalam kekristenan itu. Bahkan, ya, bisa juga sampai berimplikasi tentang maraknya sekolah-sekolah Kristen yang cukup moncer, terkenal di tahun 80-an, 90-an. Bahkan orang Islam, kelas menengah Islam, bangga menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Kristen yang katanya lebih disiplin dan lain sebagainya. Tetapi itu dulu. Sekarang situasinya sangat berbeda, pemirsa. Situasinya sangat berbeda. Umat Islam tak lagi perlu, ya, walaupun perdebatan dengan kekristenan itu masih adalah yang memang disiplinnya di situ, tetapi santai saja sekarang. Umat Islam cenderung sekarang itu menonton saja. Kenapa? Karena pendetanya sendirilah yang sekarang saling berdebat antara satu pendeta dengan pendeta yang lain, ya, satu denominasi dengan denominasi yang lain, dan tema perdebatan juga banyak sekali antar pendeta itu. Ketika media online ini kemudian tidak terbendung, yang terjadi kemudian adalah pendeta itu saling ingin menunjukkan jati dirinya supaya mendapatkan jamaat. Itu kira-kira, ya, menunjukkan jati dirinya untuk
mendapatkan jamaat. Kenapa sekarang ini tampak misalnya bahasa atau diksi yang digunakan oleh para pendeta, katakanlah misalnya pendeta Stephen Tong ya, yang menganggap pendeta-pendeta lain yang itu menjadi perampok dari uang perpuluhan ya, ketika katakanlah misalnya mengkritik habis gereja-gereja karismatik ya, yang memang teologinya adalah teologi kemakmuran, dan memang tidak segan-segan dan tidak malu-malu pendeta ini setiap hari mengkampanyekan tentang perpuluhan itu. Pendeta yang seperti ini dianggap oleh Stephen Tong itu kemudian disebut sebagai perampok ya, perampok yang berjubah sebagai pendeta. Dan sudah barang tentu diksi yang digunakan oleh Stephen Tong ini akan menjadi kemarahan, menimbulkan kemarahan di kalangan pendeta-pendeta yang ada, yang lain, yang akhirnya juga akan merespon pendeta Stephen Tong. Dan arena perdebatan itu berubah ke dalam online ya, kadang-kadang tidak langsung, sehingga sebuah video diupload dari satu pendeta ditanggapi oleh video lain, ditanggapi oleh satu pendeta, dan akhirnya melahirkan komentar dari para jamaatnya itu sendiri. Ya, ini yang menjadikan situasi menjadi sangat rumit. Tapi satu pertanyaan yang saya kira penting untuk kita pahami pemirsa ya, kenapa sih sekarang ini justru pendeta itu menggunakan diksi yang sangat kasar ya, hujatannya kepada pendeta yang lain ya, dan seterusnya begitu. Kenapa? Coba, apa alasannya? Tampaknya ini adalah pertama, mereka tidak mungkin lagi bisa menghadapi umat Islam. Tidak mungkin lagi ya. Karena apa? Karena semua kebohongan ya, ada beberapa pendeta yang mencoba menggunakan trik bahwa mereka bisa ada orang-orang murtad dan lain-lain sebagainya, akhirnya diverifikasi dan tidak ada yang benar. Manuk Bulu apa gitu, saya Monohulu kalau tidak salah nama pendetanya, saya lupa. Yang ini dari lulusan Al-Azhar, ini lulusan IAIN, ini sudah menjadi qori terbaik, setelah diuji ternyata tidak bisa baca Al-Quran, akhirnya tumbang. Karena semua kebohongan itu awalnya mungkin mereka bisa menipu, tetapi pada akhirnya tidak ada lagi orang yang percaya seperti itu. Begitu juga dalam perdebatan tentang ketuhanan yang sekarang bisa diklik saja. Sangat sederhana untuk bisa menumbangkan model ketuhanan di dalam kekristenan itu. Ya, apakah betul orang Kristen itu orang yang beriman? Misalnya dijawab betul. Kemudian di dalam Alkitab itu sendiri, di dalam Markus bab 16 itu memang tertera, kalau benar iman Anda minum racun, itu tidak apa-apa. Digigit ular berbisa tidak apa-apa. Coba disediakan racun. Kalau imannya umat Islam itu benarnya itu seperti apa? Ya menjalankan perintah Allah, bukan minum racun. Jangan diuji umat Islam itu dengan Bible. Orang yang percaya pada Bible diuji dengan Bible. Minum racun. Saya kira seluruh pendeta di dunia ini menghadapi seorang ustadz, kalau dihadapkan pada situasi yang ditunjuk oleh ayat ini, selesai sudah, tidak ada perdebatan untuk apa. Selesai sudah. Dan ini kasus pernah terjadi untuk pembuktian iman ini di Guyana, sebuah negara di Amerika Latin, ya, di mana seorang pendeta yang ingin membuktikan bahwa racun itu tidak apa-apa diminum oleh orang yang beriman dengan emosi, dengan agitasi yang luar biasa, itu semua jamaatnya berbaris, ya, antri untuk minum racun di dalam sebuah ember yang memang disediakan itu. Ada videonya tapi saya tidak tampilkan di sini. Pemirsa bisa mengambil sendiri videonya, klik saja Guyana minum racun gitu. Gereja minum racun, ada sekitar 918 orang itu meninggal karena minum racun, karena meyakini bahwa minum racun itu tidak apa-apa bagi orang yang beriman. Dan siapa pendeta sekarang yang berani minum racun untuk itu? Omong kosong. Ya, nggak ada, kecuali tipu-tipu, kan begitu. Nah, karena itu memang ketika mereka gagal untuk menghadapi umat Islam, siapa lawannya? Ya, sementara ya saat ini
jumlah jamaat itu menyusut tajam, bahkan sebelum adanya krisis virus corona ini. Itu sudah menyusut tajam dalam beberapa tahun, mungkin 10 tahun terakhir ini. Ya, 10 tahun terakhir jamaat turun tajam. Dan itu artinya yang berlaku adalah dalam bahasa tertentu bisa disebut sebagai kanibalisme. Kalau jumlah makanan yang dimakan itu sangat kurang, maka mereka akan bersifat kanibal itu ya. Kalau saya pernah ternak puyuh ya, pemirsa. Jadi namanya bagaimana berusaha bisnis supaya bisa beli beras dan lain sebagainya itu, waktu masih muda itu saya pernah ternak puyuh. Nah, ketika ternak puyuh ini saya lupa ngasih makan ya. Setelah makanan habis, puyuh yang satu dengan burung puyuh yang lain itu saling mematok, dan rupanya itu saya tanyakan kenapa mereka sampai seperti ini. Oh, itu yang disebut dengan kanibalisme. Untuk bertahan hidup, orang perlu membunuh yang lain. Dan tampaknya memang susah untuk tidak mengatakan bahwa perpuluhan itu sangat penting bagi para pendeta ini. Dan memang bersandar dari situ memang pekerjaannya pendeta kan memang itu. Jadi ini menjadi situasi yang sangat frontal ketika pendeta berusaha untuk merebut jamaat dari pendeta yang lain ya. Bahkan ada juga ketika sebuah majelis kegerejaan begitu memindahkan pendeta yang kepada satu tempat yang agak kering. Itu menjadi keributan yang luar biasa. Karena memang ada lahan basah dan lahan kering, gereja basah dan gereja kering. Ketika pendeta sudah mendapatkan lahan basah, kemudian tahu mau dipindahkan ke dalam gereja lahan kering, itu berat sekali pertentangannya. Perlu diturunkan petugas polisi untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan antar pendeta atau pendeta jamaat, atau pertengkaran antara kelompok jamaat satu yang membela pendeta yang satu, dan kelompok jamaat lain yang membela pendeta yang lainnya itu. Dan itu biasa ya. Dan ini adalah sangat ngeri kalau saya misalnya perhatikan. Coba pemirsa, kalau punya kesempatan waktu ya, misalnya kita klik Google itu YouTube itu, kemudian kita melihat misalnya kita ketik pendeta berantem, pendeta saling menghujat, pendeta saling bertengkar, nanti keluar banyak sekali itu pendeta-pendeta itu, YouTube itu. Dan lihat saja komentarnya itu, ngeri ya, ngeri sekali ya. Misalnya ini ada namanya Christina Tiarmadia Hasibuan, ini sudah 1 tahun yang lalu. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, mengomentari tentang pendeta Stephen Tong yang menganggap pendeta-pendeta yang rakus itu sebagai perampok terhadap perpuluhan. Mengatakan begini, hati-hati saat ini roh pemecah sedang menguasai hati para hamba-hamba Tuhan yang memberi hati untuk saling serang dengan kebenaran sendiri. Nah, dan kemudian Anoi Tampu Bolon memberikan tanggapan, jemaat jadi bingung, tapi ingat baik benarnya ajaran mereka kita yang tentukan, jika benar lakukan dengan hikmah yang dari Yesus. Jadi situasi-situasi ini ya sangat membuat para jemaat itu galau. Dan coba misalnya dibayangkan, ketika seorang pendeta senior seperti Stephen Tong itu kemudian mengatakan mereka itu pendeta-pendeta perampok yang mengambil uang perpuluhan, apa kira-kira reaksi jamaatnya itu? Ya, mungkin sebagian menganggap, pendeta Stephen Tong itu menggunakan diksi yang sangat kasar. Tetapi sebagian lain akan mengatakan, mungkin ada benarnya. Iya, ternyata setelah saya ikut di jamaat ini dan orang-orang misalnya ikut dalam jamaat ini, uang perpuluhannya disimpan semua sama pendeta. Akhirnya apa? Membenarkan pendeta Stephen Tong dan akhirnya tidak mau masuk ke dalam gereja itu. Ya, banyak orang yang pada akhirnya menolak untuk mengikuti kebaktian di gereja jauh sebelum adanya virus corona merebak ya, itu karena tidak ingin membayar uang perpuluhan karena memang mulai tahu bahwa dalam bahasa yang digunakan oleh pendeta Stephen Tong itu banyak perampok
perpuluhan itu. Dan karena itulah, tidak mungkin orang seperti ini akan memberikan petunjuk hidup itu. Ya. Apalagi ada dengan perpuluhan dan buah sulung, ya, dengan PHM, please help me. Pendeta ini yang mengatakan seperti itu, ya. Dan tampaknya pendeta saja yang butuh duit? Ya enggak lah, ya, jamaat juga butuh duit, apalagi dalam situasi krisis. Itulah mengapa memang akhirnya, ya, terakhir adalah gereja-gereja itu kosong, dan jauh sebelum adanya tsunami COVID-19 itu memang sudah kosong. Dan ketika tsunami COVID-19 itu melanda seluruh kehidupan, dan gereja dikosongkan, sudah kosong, kemudian dikosongkan, habis. Bisa dikatakan gereja tsunami ini, COVID-19 adalah paku terakhir kematian itu, dari peti mati yang untuk gereja itu. Sudah selesai, sudah, ya. Dan umat Islam, ya, tidak perlu mengeluarkan energi yang berlebihan untuk melawan pendeta, sehebat apapun pendeta. Kalau mereka itu membaca kitabnya sendiri, dia akan tahu di mana letak kelemahannya itu. Kecuali kalau pendetanya tidak cerdas. Tapi sejauh pendetanya itu cerdas, katakanlah setingkat Beth Ehrman, profesor dalam teologi perjanjian baru, ya, mereka pada akhirnya akan menjadi ragu-ragu atau menjadi ateis. Dan ketika orang-orang ini berbicara di seminari, di teologi, di sekolah-sekolah pendeta atau sekolah-sekolah pastor, habis mereka itu. Dan saat ini situasinya tidak hanya itu saja. Di Kanada, seperti beberapa kali saya upload beritanya, sudah menjadi viral, menjadi percaturan global, pembunuhan terhadap anak-anak dari penduduk asli di Kanada, Indian dan Aborigin, yang dipaksa masuk Kristen, mulai terbongkar dengan adanya temuan kuburan yang tidak bertanda atau tidak punya nisan, dan jumlahnya itu ratusan orang dalam satu sekolah berasrama. Inilah situasi ketika informasi betul-betul sangat mudah diakses, akan membuat guncang bagi semua kezaliman, kesalahan, kekeliruan yang sejauh ini belum terungkap, tapi kemudian terungkap, pada akhirnya semua akan rame-rame meninggalkan gereja. Saya kira itu adalah langkah pertama. Langkah berikutnya, coba mempelajari Islam. Temukan itu. Dan coba pelajari ustadz-ustadz yang ada di Muslim. Berapa mereka dapat dari kotak masjid yang diedarkan itu. Banyak ustadz yang justru malah menyumbang masjid. Ya, karena dia punya usaha yang lain. Ya. Dan ketika orang mengumpulkan uang di masjid untuk infak, untuk zakat, untuk sedekah, dan lain sebagainya, yang menjadi sasaran utama itu bukan untuk ustadznya, tetapi untuk fakir miskin yang memang betul-betul membutuhkan uang itu. Kalau di dalam Kristen, seperti juga dikatakan oleh pendeta Stephen Tong, kalau perpuluhan itu, ya, itu adalah uangnya Tuhan, bukan uang kita yang boleh kita berikan kepada orang tua kita yang sedang sakit. Tidak, itu harus diserahkan kepada gereja. Bahwa kemudian gereja dikelola oleh pendeta, kemudian beli jam sampai harganya 3 miliar misalnya, seperti terjadi kasus gereja yang melecehkan, mungkin sekarang sudah ada di penjara, yaitu persoalan lain. Inilah situasi-situasi, dan karena itu umat Islam sekali lagi nonton saja, santai saja menghadapi kekristenan hari ini. Ya, saya bisa katakan seperti itu karena instrumen kebenaran dengan dibukanya informasi secara luas itu sudah cukup untuk membuat mereka kalang kabut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.